Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini bisa bermuajahah bertatap muka dengan Tuan Guru Yai Syarif Rahmat. Udah lama nggak jumpa, kan kangenan. Dengan Ustadz Asep. Alhamdulillah walaupun udah tengah malam kita ngobrol-ngobrol yang bermanfaat buat umat. Apalagi umat ini lagi dihadapkan dengan banyak konflik-konflik, dengan banyak perseteruan ya. Dan ini juga perlu yang ada penengah dan butuh juga pencerahan gitu. Kan umat ini bingung mana yang benar ya, banyak lah yang walaupun banyak konflik di kepolisian, tapi ada juga menyita perhatian publik. Netizen ini kan juga lebih banyak menghakimi ya. Makanya kalau kiai ini kan sosok yang bijak, kiai sosok yang sering jadi penengah, terus juga umat butuh gitu. Jarang ada sosok kayak Kiai Syarif. Kadang-kadang orang udah menghakimi malah ikut mendorong ke jurang gitu. Dan belum tentu janganlah kebencian kita kiai ya membuat kita berlaku tidak adil. Ini yang lagi viral nih kiai ini. Saya juga udah kadang-kadang saya juga sering dimintai dari teman-teman media. Kita juga kadang-kadang juga bingung dua-duanya kita kalau kita menghakimi belum tentu di mata Allah dia salah, di mata Allah dia walaupun Allah itu hakim yang seadil-adilnya itu. Tapi kan kita harus bijak, kita harus berada tengah-tengah. Gimana Kiai kita menyikapi yang pertama dulu yang lagi rame nih, viralnya jadi trending topik ini balap-balapan nih. Trending topiknya kalau nggak minggu ini Sambo, Marcel pesulap merah versus Gus Samsudin. Ya kita lihat sisi baiknya lah. Saya juga baru pulang dari Blitar ya, banyak yang sedih juga. Gus Samsudin banyak yang kehilangan pendapatan gitu. Tadi kan terus juga makin lama juga makin orang banyak menghakimi gitu. Padahal dia sendiri pembuktian udah, bukan kita membela siapa, tapi pembuktian juga udah banyak. Kayak ketika konten dengan Dr. Richard Lee kan, Dr. Richard Lee nggak berkutik ketika dia bisa nggak ada keluar darah. Itu juga makin lama yang didukung-dukung, yang orang pada macungkan dua jempol tapi merasa apa ya? Wah, rasa gagah kok kesini jadi alay, jadi lebay. Monggo gini. Iya, terima kasih Ustadz Reza. Ini kita malam ini kedatangan dua orang tokoh. Ini Ustadz terkenal di panggung, dan ini Ustadz Ateng. Ini ahli kitab, bukan ahli kitab itu Yahudi. Dan kaligrafi beliau juga jago. Iya benar bahwa beberapa bulan terakhir ini mencuat di tengah kita berita yang sangat menyita waktu dan menjadi pembicaraan sangat hangat. Saya ingin mulai bicara ini dengan mengingatkan kita dengan sabda Nabi, "Idza aradta an taf'ala amran fatadabbar 'aqibatah, fa in kana khairan famdi wa in kana syarran fantahi." Jika kamu hendak melakukan satu perkara, renungkan dulu akibatnya. Jika kamu yakini bahwa akibat dari langkahmu itu baik, lanjutkan. Tetapi jika akibatnya itu buruk, hentikan. Kalau istilah orang Sunda itu kudu daek nganjang kapageto, berkunjung ke hari esok. Sesal dahulu pendapatan, kan belum ada pendapatan, tapi sesalkan dulu pendapatannya. Direnungkan pendapatan kita, kalau kira-kira rugi jangan. Nah sebenarnya lah apa yang terjadi di tengah masyarakat itu bisa jadi berangkat dari adanya ketidaksamaan pemikiran atau adanya satu kepentingan tapi beda jalur pendapatan lah. Saya sangat tertarik ketika melihat ada misalnya di TV, saya pernah melihat di orang barat mengungkapkan tentang trik sulap yang ditutup muka itu, saya nggak tahu namanya. Sulap bertopeng.
bertopeng kan dibuka bahwa sebetulnya ini cuma trik. Juga ada di kita yang kayaknya sih wajahnya kayak Chinese, suka membuka nih rahasia sulap. Saya senang itu, senang, dan saya termasuk yang senang yang dilakukan oleh pemuda M juga. Saya senang. Bahkan beberapa kali saya mencoba mengirimkan ke teman-teman. Alhamdulillah, berarti sebagian tugas kita untuk mengingatkan teman-teman yang suka melakukan kegiatan itu, mengurangi hal-hal yang bersifat kebohongan atau trik. Jadi tidak kita yang ngomong lah. Alhamdulillah, itu saya berikan teman-teman, mungkin ada menerima dari saya. Nah, tetapi juga harus diingat bahwa ketika kita akan melakukan sesuatu menyangkut orang per orang, renungkan jangan sampai pada suatu saat nanti kita juga dibuka aib kita. Gitu loh. Jadi harapan saya semuanya berakhir dengan baik. Jangan sampai merugikan orang lain, sehingga kalaupun kita dapat rezeki dari konten yang kita buat, rezeki itu tidak karena menjual kehormatan orang, tidak karena menyakiti orang, kan tidak boleh. Dua-duanya, saya kira dua-duanya baik, tapi juga dua-duanya manusia ada kurangnya. Gitu aja kalau bagi saya sih. Ya memang yang paling enak kalau dua-duanya kita ketemu, ngobrol, ayo kita bahas gitu kan. Apa sih yang dipermasalahkan gitu. Jangan sampai persaudaraan kita jadi rusak. Itu aja. Mohon izin ya. Jadi yang menarik bagi saya itu sebetulnya apa yang dibahas oleh pesulap M itulah kira-kira begitu ya. Itu sebetulnya kalau saya perhatikan dari banyak konten beliau, itu tidak menafikan ilmu yang memang katakanlah maunah atau karomah, tetapi lebih menyoroti memang orang-orang yang mengatasnamakan agama untuk sebuah kegiatan yang sebetulnya itu trik sulap. Di satu sisi memang itu ada baiknya juga, tetapi di sisi lain barangkali kalau saya melihat caranya itu ya, seperti misalnya ada semacam katakanlah tantangan dan sebagainya gitu. Ini kan padahal kan ya, kalau saya ingat dalam sebuah riwayat, kalau tidak keliru begini, kalau tidak keliru nanti mohon diluruskan ya. Man amara bi ma'rufin falyakun amruhu bi ma'rufin ini. Kalau ingin melakukan kebaikan, caranya juga kan mesti dengan cara-cara yang baik. Yeah. Nah akhirnya barangkali yang dituju itu kebaikan, tetapi karena kemudian barangkali caranya kurang bijak, akhirnya timbullah perseteruan hingga sekarang ini sampai berujung kepada katakanlah dalam tanda petik ya caci maki dan sebagainya. Ini bagaimana menurut pandangan Pak Kiai? Iya betul. Saya sering katakan bahwa setiap agama itu punya akidah, dan akidah agama-agama itu tentu berlandaskan kepada kitab sucinya. Tetapi orang Islam harus yakin dan pasti yakin bahwa akidah Islamnya itu yang paling benar, karena kitab sucinya paling benar. Setiap agama punya peraturan hidup, punya hukum, punya syariat. Tetapi orang Islam pasti yakin bahwa syariat Islam itu yang paling benar. Setiap agama punya ajaran akhlak. Tetapi kita yakin bahwa ajaran akhlak yang paling baik ya akhlak Islam. Yeah. Yeah. Di setiap agama juga ada pelajaran yang namanya hikmah, ada semua. Semua agama. Misalnya tentang pengobatan fisik, termasuk pengobatan dari kemasukan jin. Setiap agama mengajarkan itu. Sehingga jangan pernah kita berpikir bahwa kalau ada orang yang mengobati orang kesurupan jin dengan Quran itu dianggap bohong. Tidak. Ada di Islam juga. Dan kita pasti meyakini bahwa hikmah Islamnya itu yang paling baik. Mengapa akidah Islam dianggap paling baik? Mengapa syariat Islam dianggap paling baik? Dan mengapa tasawuf Islam atau akhlak Islamnya itu lebih baik dan hikmah Islam juga lebih baik? Karena dasarnya kitab suci yang paling baik, yang paling benar. Tetapi benar bahwa tidak semua orang yang melakukan satu tindakan itu pasti benarnya dalam tindakannya itu. Misalnya gini, bahwa kesurupan jin itu hak, ada. Ya kan? Ada. Tetapi tidak semua kalau kita ketemu orang, ada orang kesurupan terus diobati sembuh, belum tentu.
Ada kalanya orang dibikin sandiwara pura-pura kesurupan. Dan ada juga orang yang pura-pura ngobatin orang. Kan ada juga. Artinya gini, kebohongan dimanapun ada. Dimanapun ada. Nah, termasuk misalnya bahwa orang menangkap jin misalnya. Ada pelajarannya kok. Ada kitabnya yang ngajarin itu. Tetapi bukan berarti bahwa setiap orang yang ngaku menangkap jin itu benar. Ada yang bohong juga. Nah ini udah biasa lah namanya bohong kan. Di mana-mana ada lah. Seperti sandiwara sekarang kan. Ngakunya dilecehkan. Padahal enggak gitu loh. Karena ada seperti itu. Bahkan ada juga orang yang menjual agama kan. Bawa ayat Quran. Lalu kepentingan politik ujung-ujungnya itu kan bohong juga. Nah mereka bisa menggunakan ayat Quran untuk menipu orang lain karena orang lain itu tersirup dengan meyakinkan ngomong itu kan sihir juga sebetulnya. Wa innamal bayana la sihr. Nah, termasuk di dalamnya sulap juga sihir sebetulnya sih. Karena apa? Orang tidak bisa menyaksikan yang sebenarnya. Sulap itu sihir termasuk menurut saya ya. Karena apa? Yukhayyalu ilaihim sihrim anna tas'a. Tukang sihir Firaun itu kan membuat tali-tali itu kelihatan seperti ular bergerak. Bukan talinya yang ular bergerak, tapi mata yang penontonnya itu. Matanya Musa dan orang lain yang dibuat disulap seperti itu. Nah sebenarnya sulap juga seperti itu. Orang masukkan duit di dalam botol sering masuk. Enggak lah, itu botolnya ada bolongnya. Nah cuma si penontonnya tapi kan supaya orang seneng jangan dikasih tahu dong. Kalau satu ini saudara-saudara, ini cara saya masukin ini nih. Sebetulnya ini ada bolongnya nih. Ya nggak mau nonton orang apalagi bayar. Juga pengobatan gitu loh. Ada juga seperti itu. Membuat orang yakin dulu karena apa? Sugesti itu bagian dari penyembuhan yang efektif. Tetapi lagi-lagi jangan menipu. Kenapa dianggap menipu? Karena ini membawa-bawa agama. Masalahnya seolah-olah itu karomah. Seolah-olah itu maunah. Enggak lah. Ya. Karomah itu ada syarat-syaratnya. Tidak semua orang bisa main gitu kan. Tapi bahwa itu bagian dari menumbuhkan sugesti mungkin ya yang curangnya dihentikan lah. Bahwa ada orang yang bisa ngobati kesurupan ya, nggak usah tambahin yang lain lah. Itunya aja. Gitu. Nah pemirsa pada suka channel yang budiman, pembicaraan kita makin menarik ini. Tadi dengan bijak Ustaz Atep mengatakan niat awalnya itu kan buat berdakwah. Ya dakwah ini kan bukan hanya kewajiban dai tapi juga kewajiban setiap individu muslim ya. Tapi makin kesini kok makin menghakimi ya. Jadi nanti Kiai bisa jelaskan. Dan yang menarik lagi dari Kiai tadi, nah sugesti ini kan udah mendarah daging gitu sampai orang aja nih karena sugesti nahan buang air besar, maaf ya, megang batu kolar itu jadi nggak jadi dia, padahal udah di ujung gitu. Kalau iya maaf mungkin udah cepirit ya maaf. Tapi karena sugesti ya, dan ini banyak, dan ini apa namanya hasanah. Jadi ini kekayaan budaya kita kan. Jadi kembali lagi ke tadi Ustaz Atep juga jelaskan secara bijak gitu. Jadi kembali lagi ke niat gitu. Innamal a'malu binniyat. Kebetulan saya juga punya pengalaman dulu. Tapi yang dikhawatirkan tadi kata Kiai, manusia pilihan Allah yang memang punya kelebihan. Kalau tadi kan Kiai ngasih contoh pesulap kita karena udah nggak usah pakai inisial lah, ini udah viral dan orang juga udah pada tahu pembicara kita. Kita kan untuk kebaikan, kita nggak memihak siapapun. Tapi ini umat butuh penjelasan, butuh pencerahan. Apalagi dengan tokoh-tokoh seperti Ustaz Atep, Kiai Syarif yang dituakan, yang ditunggu-tunggu, karena ini kan udah melebar kemana-mana, tapi jarang loh ada yang mau tergelitik ngupas gini gitu. Nah, padahal ini fatal juga. Takutnya orang-orang yang dikasih kelebihan kayak ya kiai-kiai sepuh di Nahdlatul Ulama yang di gunung-gunung yang memiliki kelebihan, nanti mereka anggap trik gitu. Ada juga yang mengatakan netizen, ini lebih bijak yang ngomong kiai juru dakwah, karena kalau ngomong pesulap masa trik bongkar trik gitu. Kalau nggak suka anggap aja tontonan ini sebagai hiburan. Kan juga banyak orang pura-pura ditembak, tapi selama ini nggak ada yang komplain gitu, karena memang menyampaikannya dengan cara yang bijak dan
yang tadi yang saya garis bawahi dari Pak Kiai, asal jangan bohong, asal jangan merugikan siapapun. Kembali Kiai, innamal amalu binniyat. Mungkin bagaimana saran Kiai, karena kelihatannya udah melebar kemana-mana dan ini juga sekarang makin ada kubu-kubuan ini. Jadi ada yang dan bener kan Kiai, ada ungkapan kalau mau berdakwah dengan cara-cara yang bijak gitu. Kalaupun harus berdebat juga jadilhum billati ahsan gitu kan. Dan ungkapan Imam Ali itu siapa tuh? Yang bilang kalau nasihati saya ya nasihati saat sendiri, jangan saat rame-rame gitu. Karena yang paling tahu kelemahan kan. Gimana Kiai? Mungkin ada saran, ada nasihat buat. Iya, saya kira saya ingin kembali ke masalah kita tadi ya, bahwa dunia keagamaan itu mengenal pengobatan, penyembuhan, mengenal itu. Dan setiap agama punya referensinya. Nah, saya agak terkejut ketika ada seorang tokoh mengatakan bahwa misalnya kitab Syamsul Ma'arif, Mamba'usul Hikmah itu adalah kitab sihir. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa tuh gini, itu pendapat. Tetapi kita punya standar kebenaran. Standar kebenaran itu adalah Quran dan Sunnah. Tapi juga nanti ada jalur kebenaran yang lain. Ahlul Bait misalnya, terus sahabat, terus ijtihad ulama, kemudian ittifaq ulama. Itu saya bahas di buku saya panjang lebar. Jadi ketika kita menemukan satu kitab, jangan cepat dihakimi itu kesesatan. Saya punya kitab perdukunan semua, walaupun saya tidak mau karena saya tidak ngerti. Saya punya, mungkin di antara tukang ngaji insya Allah saya paling lengkap lah. Ada Mamba'usul Hikmah, ada Syamsul Ma'arif, ada apa namanya kitabnya Al-Faqh Ghazali, lebih dari 10 kitab saya punya. Tapi saya tidak pelajari, saya hanya sekedar ingin tahu bahwa ternyata masalah-masalah pengobatan, masalah-masalah mengobati orang kena santet, menangkap jin, itu ada di kitab mereka. Nah, sejauh mana kitab itu bisa diterima oleh masyarakat? Tidak semua orang bisa menerima begitu saja, tapi tidak semua orang juga berhak untuk menghakimi. Nyatanya para penulis kitab itu punya silsilah ilmunya, punya sanadnya. Kita sampai mengatakan al-isnad minad din. Laulal isnad la masya. Rangkaian isnad itu bagian dari agama. Kalau setiap orang boleh bicara agama tanpa isnad, orang seenaknya bicara agama. Nah, mereka para penulis itu termasuk Imam Ali Al-Buni itu punya silsilahnya, sanad ilmunya sampai kepada Ali bin Abi Thalib. Misalnya nanti ya kalau mau nyaman memang teman-teman kita para kiai yang menuduh sesat segala macam, ya kita ketemu ngobrol di sini, ngobrol, bawa kitabnya, bawa argumennya. Ada juga yang saya dengar katanya barang siapa melihat jin, kenapa dia bisa melihat jin tuh? Ya, menyatakan bisa melihat jin gitu. Itu gugur syahadatnya gitu. Memang syahadat itu gugur karena melihat jin, ngaku enggak. Orang bohong sekali apa? Gugur syahadat dari mana? Gugur persaksiannya barangkali karena dianggap tidak adil. Memang ada statement Imam Syafi'i seperti itu. Tapi yang tahu Imam Syafi'i orang bermadzhab Syafi'i dong. Orang yang bermadzhab Syafi'i lah yang paling tahu tentang ucapan Imam Syafi'i. Yang dimaksud adalah barang siapa bisa melihat jin dalam wujud aslinya, maka tertolaklah persaksiannya. Dianggap orang tidak adil. Tapi sekarang kita buktikan. Itu iblis yang menggoda Nabi Adam itu siapa? Lihat di Quran. Illa iblis kana minal jin. Yang menggoda Adam sampai terjerumus jatuh dari surga itu ada iblis. Iblis itu jin. Dan dia ngobrol dengan Adam. Adam itu manusia. Kelihatan nggak jinnya? Kelihatan. Apa kita akan mengatakan Adam juga udah rusak agamanya? Diceritakan begitu di Quran. Terus Nabi Sulaiman juga bisa mengatur bangsa jin. Bahkan wa minasyayatin ma yakhusuna huwa ya'maluna amalan duna dzalik, di antara setan-setan tuh jin jahat itu diatur. Qala ifritun minal jinni ana atika bi qabla yartadda ila tarfuk qabla an taquma bi maqamik. Itu kan jelas. Jin ifrit ngobrol dengan Sulaiman. Nabi Muhammad juga ketika sholat ya diganggu oleh jin, ditangkap sama dia. Sama beliau kan ditangkap. Sahabat juga ada yang pernah menjaga zakat itu kan, Abu Hurairah, ya jin. Dan banyak sekali. Apakah persaksian mereka ditolak? Abu Hurairah ditolak hadisnya gara-gara mengatakan bahwa dia pernah melihat jin. Jadi yang dimaksud adalah melihat jin dalam bentuk aslinya. Kayak apa? Wallahu alam.
Tapi jin itu bisa ya tasyakkal bi ashkali mukhtalifah. Dia bisa berubah-ubah. Itu yang pertama ya. Jadi hati-hati kalau bicara kita. Dan yang kedua, orang bisa melihat jin. Ini yang kemungkinan yang mungkin orang belum analisa, tapi saya coba analisa. Ketika penglihatan manusia diolah sedemikian rupa, kita bisa mengolah tenaga kan? Kita mukul batu, sakit kita. Tapi kalau dilatih tenaga dalam, batunya hancur. Ya. Gitu tuh. Kekuatan tangan bisa dirubah. Begitu juga kekuatan pandangan mata. Sekarang sudah ada anak-anak sering praktek di sini. Kita tulis tulisan, baca seperti ini pakai tangan baca. Berarti huruf ini sudah mengkristal di energi tangannya. Kita nggak bisa kan? Tapi ada anak kita di sini, kapan saja boleh coba. Tulisan kecil gini aja, baca lancar. Sama dengan yang lain. Mata bisa diolah lebih tajam lagi. Ketika mata bisa diolah lebih tajam, maka dia memiliki kekuatan daya pandang yang lebih jauh. Nah, yang mungkin mirip-mirip dengan indigo, dan indigo sudah diketahui semua orang, ya kan? Orang semua tahu. Kemungkinan itu ada. Bahwa ada orang-orang yang ngaku melihat jin padahal tidak, ya tentu saja ada, namanya bohong kan ada. Ya. Ya. Ada yang bohong. Nah, itu yang kita kritisi, jangan pernah kita mengaku melihat jin padahal tidak. Tapi bahwa ilmu untuk mempelajari itu ada, iya ada. Bagi yang tidak mempelajari, jangan pernah kita menghakimi, apalagi menghukumi. Saya juga dibuat Facebooknya kan, ada yang bikin Facebook apa itu pengwarisan, penggandaan uang. Gambar saya, orang datang ke sini. Saya bilang kalau saya bisa gadakan uang, nggak usah buka praktek, saya bikin sendiri aja. Karena dari semua kiai, pertama kiai yang dianggap menjaga budaya leluhur itu Kiai Sarif, terus juga Kiai Sarif kan juga populer, seliweran wajahnya di semua media elektronik. Jadi bagi penipu-penipu itu ya yang nggak terkenal aja kadang-kadang dicatut, apalagi yang udah ngetop banget ya, itu juga wajahnya pantas lah. Iya, dari awal kan apalagi ini apa, dari awal kan tapi karena kiainya abaikan ya, saya rasa netizen udah cerdas menilai ya. Apalagi yang udah dekat sama kiai itu. Datang ke sini dari Bogor bertiga. Saya dapat alamat dari Facebook, katanya. Ini teleponnya. Coba ditelepon, coba. Bunyi enggak? Lah ini telepon saya. Ini telepon siapa tuh, WA siapa? Ayo Facebooker ya, udah klarifikasi langsung. Facebooker hati-hati. Kalau ada yang pakai foto guru kami, Kiai Sarif, hati-hati. Jadi beliau langsung, kita dengarkan langsung kesaksian beliau. Jadi jangan pernah percaya ya. Apalagi beliau orang yang paling keras menentang praktek-praktek itu. Jadi jangan terbuai siapapun. Apalagi sekarang zamannya udah kayak rumput kering mudah dibakar ya. Ya. Tapi saya tidak marah lah. Cuma mudah-mudahan nggak percaya. Tapi kalau orang kemudian kesini, kebetulan ada orang yang ketipu jual beli rumah, dia jadi calo gitu kan. Terus ternyata rumahnya punya orang, jadi ini bayarnya harus sekian minggu harus lunas. Jadi ngapa kesini kok kita mau menggandakan uang, ya tinggal potong aja jadi 5 kan, jadi 5 tuh. Kalau bisa gandakan uang saya udah kaya raya. Enggak. Tadi Yayat ada tambahan? Kalau bagi saya Ustadz ya, kalau misalnya yang di Facebook itu kan akun yang tidak benar, bodoh perkara, iya kata Kiai Sarif Rahmat bisa menggandakan uang gitu. Tapi kalau datang ke sini aslinya bukan hanya menggandakan uang yang beliau mampu ajarkan kepada kita, bisa menggandakan uang, bisa juga menolak bala dan sebagainya. Seperti beliau sering memberikan wejangan itu kan, mana qasad shadaqatul min malin bal yazdad, selalu hukum itu. Jadi kami di sini santri diajarkan untuk berbagi kepada sesama. Itu nanti kan bukan ya, barangkali secara zahir nominal barangkali berkurang, tapi kan pada hakikatnya bertambah. Barangkali itu yang menggandakan uang sebetulnya gitu. Bisa juga malah menolak bala kan, seperti itu. Nah, terkait yang menarik juga ini begini Kiai. Yang istilahnya saya ada rasa khawatir dan cemas gitu. Setiap orang yang praktek pengobatan itu
menyematkan gelar-gelar keagamaan gitu. Entah itu Gus atau Ustadz atau Kiai gitu lah. Saya pribadi ini sebetulnya itu apa standarisasi seorang disebut Kiai atau Ustadz atau Gus, itu kan mesti ada standarnya atau bagaimana ya? Dulu pernah diusulkan ketika kami pendidikan kader ulama DKI, dan saya di kader ulama tuh 4 tahun di DKI, setengah tahun di pusat gitu. Kita mengusulkan dalam pertemuan ulama waktu itu dengan Muallim Kiai Syafi'i Azami sebagai ketua MUI DKI, karena marak gelar-gelar ustadz kiai yang mengkhawatirkan karena antara gelar dengan ilmu dan perilaku tidak sesuai. Bagaimana kalau MUI membuat semacam sertifikat ya, pengesahan bahwa si anu boleh disebut kiai, boleh ustadz, cukup atau tidak? Apa jawaban beliau? Ya idealnya begitu, tapi ini gelarkan masyarakat yang ngasih. Ntar kalau kita batasi dengan gelar-gelar itu, dikiranya kita menghambat kemauan masyarakat. Ya kita saja waspada, dan salah satunya perlu diadakan pendidikan kader ulama. Nah itu untuk memastikan bahwa yang lulus dari sini itu secara tidak langsung sudah diterima minimal sebagai kader ulama. Itu jawaban beliau kalau tidak salah dulu itu. Nah memang sekarang ini kan sebenarnya zaman sudah modern ya, segala sesuatu sudah pembuktian. Tapi orang masih ada yang tersilap dengan gelar. Padahal kan dokter itu beli aja dapat kan. Ya? Iya, kalau kiai misalnya kumpulkan pengajian, bikin kartu nama, bagikan aja. Ada kiai hajinya. Ntar semua juga kiai haji panggilnya. Jadi sudah tidak aneh. Ada juga Gus kan. Gus apa ya? Lisannya tidak memberikan ajaran kebaikan. Lah gimana? Dan lain sebagainya lah. Artinya, tapi saya suka begini ya, orang tuh dia kan bukan anak kiai, nggak punya pondok, bukan Gus. Saya bilang kalau bahagianya begitu enggak apa-apa. Oh dia bahagia dipanggil Gus, bahagiakan aja dia. Membahagiakan orang dapat pahala. Ya, jadi dukun bukan suatu yang hina, bukan suatu yang hina. Dukun sunat, dukun beranak, dukun pengobatan kan. Yaitu tadi selama tidak melakukan kebohongan dan pelanggaran syariat. Tapi alhamdulillah, tadi menarik ya, standarisasi. Ustadz itu kan kiai kan putra putri banyak di Timur Tengah. Ustadz itu kan kalau di Timur Tengah tuh profesor, tingkatannya udah doktor ya. Profesor. Kalau di kita bisa baca Fatihah aja udah. Ya, kalau guru-guru biasa mungkin mudaris ya. Kalau di Timur Tengah al ustadz itu profesor. Al ustadz ad-doktor, profesor doktor. Tapi dibawa ke kita ustadz itu yang kecil, di bawah kiai. Karena apa? Orang dulu itu lebih menghargai gelar lokal. Gitu. Setinggi apapun gelar dari luar harus di bawah. Apa namanya pribumi. Kiai tinggi, ustadz di bawah. Tapi kalau di sana ustadz paling tinggi sudah. Guru-guru besar kan. Iya. Nah, tapi ya sebaliknya mungkin kiai di sana nggak laku gitu kan. Iya. Jadi sekali lagi pemirsa yang budiman bisa bijak menilai, jangan lagi percaya ada foto-foto. Untung beliau pemaaf, untung beliau bijak. Kalau tokoh-tokoh lain dicatut gitu udah dilaporin ya. Jadi nggak serta-merta, karena beliau juga yakin masyarakat kita juga cerdas. Ya Ustaz Atep ya. Iya betul. Jadi mudah-mudahan lebih enak lagi nih kita ngobrol nanti ke depan. Marcelnya juga Gusnya jarang nemu toko guru bijak seperti ini, nggak. Jadi benar-benar manusia itu kan ada sisi buruknya juga, jangan kita nafikan sisi baiknya Kiai ya. Ya bagi saya gini, kalau ada kebaikan dari orang kita ikuti, kalau ada keburukan kita nasihati. Kalau memang kita tulus, kan kadang-kadang nasihat tuh karena kesel juga nggak akan masuk. Maka kan saya bilang tadi, saya sudah menyediakan kata maaf untuk siapapun sebelum orang melakukan keburukan pada saya. Insya Allah itu hasil belajaran agak lama juga ya, nyelnya ada, tapi saya kayak apapun sakitnya insya Allah sebagai manusia biasa ada saya maafkan ya. Insya Allah ya saya maafkan. Itu teman-teman yang pada bikin di Facebook atas nama ajang foto saya, nama saya, udah saya maafkan lah, nggak apa-apa. Jangan nipu, sebab nanti dihukum sama Allah. Kan ada yang minta nomor rekeningnya, kasih nomor rekeningnya, transfer. Saya tidak pernah bagi-bagi nomor rekening.
nggak pernah. Dan setiap orang telepon nomor saya tidak pernah ada wakil, yang ngangkat saya sendiri. Ya. Jadi kalau ditelepon tidak ngangkat, di video call nggak nampak mukanya saya, itu bohong. Kalau saya nggak ada rahasia, tidak punya manajer, tidak punya yang pegang handphone. Itu yang paling mudah saya kira ya. Ya kembali saya kepada anak-anak saya, mungkin adik-adik saya, Marcel dengan Samsudin. Kalian semua sudah berbuat baik lah, berbuat baik dan berbaikanlah. Akhiri perseteruan. Ayo kita ngobrol. Bagaimana kalau ke depan kita bikin manfaat yang besar bersama? Sok lah, saya akan dukung lah. Kalau ada orang yang pingin bikin kebaikan untuk orang banyak, insya Allah saya menemanin. Tidak berjasa, ingat ya, jangan bukan. Saya tidak ingin apa, enggak. Saya akan menemani, saling maafkanlah. Tapi saya percaya kalian berdua sudah melakukan kebaikan sangat luar biasa, dan itu yang saya tunggu sebetulnya. Ada orang bisa ngobati, lakukan pengobatan dengan cuma-cuma, dengan gratis, dengan mudah, tapi tetap tawadu. Ada orang yang tahu kesalahan orang, ditegur, diingatkan. Nah, itu saya kira manfaat semuanya, manfaat baik. Tapi yang ngeyel gini, netizen ini kepleset dikit aja kayak kemarin Gus Samsudin. Dan harusnya karena tadi Kiai bahas jin menarik ya. Jin itu kan akar kata kayak jin itu nggak pernah menampakkan wujud gitu. Karena kan jin itu kan terselubung, makanya kan bayi disebut janin ya. Orang yang gila majnun ini. Jadi yang tertutup itu. Jadi kadang-kadang karena dihakimi gini dan orang malah nggak percaya dengan kemampuan manusia-manusia pilihan. Kiai-kiai sepuh banyak di gunung, di hutan, itu kesian gara-gara dampak perteruan begini. Ini dahsyat tuh Kiai Atep. Kalau nggak diluruskan ini menenggelamkan isu BBM mau naik minggu depan, menenggelamkan isu yang lain. Makanya perlu sebenarnya sih nggak jadi masalah, tapi lebih bijak lagi. Orang kan ente mah ngomong aja kan sama-sama trik gitu. Tapi kalau Kiai yang jelasin gini kan minimal pencerahannya ke pemirsa yang menyaksikan. Ini kan channelnya makin hari makin disaksikan puluhan ribu ini. Tidak apa-apa bahwa ada orang yang tidak percaya ada orang bisa melihat jin, ya kan? Atau jin tidak pernah kelihatan, tidak apa-apa. Mereka punya dalil karena ayatnya kan di Al-A'raf, innahu yarakum wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia bisa melihat kamu dari arah yang kamu tidak melihat mereka. Tapi mari pelan-pelan, hu-nya kembali ke mana? Hu-nya kembali kepada setan. Dan setan itu ada syayatinal insi wal jinni. Ada setan jin dan setan manusia. Artinya apa? Ini kalau mau ditafsirkan lebar-lebar ya, setan, baik setan jin maupun setan manusia, tahu kelemahan kamu, dia pintar mempelajari, kamu tidak pernah sadar dengan jurus mereka. Itu aslinya. Tapi kalau dikembalikan bahwa di situ hu-nya kembali kepada setan yang jin tadi, difahami bahwa jin bisa melihat manusia sementara manusia tidak bisa melihat mereka. Tapi kita jawab, bukankah yang waktu itu ngobrol dengan Adam itu jin yang kelihatan? Ini Al-Quran loh, otentik. Iya. Kalau hadisan mungkin banyak yang doif. Nah itu kan jin yang sedang diomongkan kan jin yang ngobrol dengan Adam kan? Tapi bisa jadi begini, barangkali yang dimaksud banyak orang itu manusia biasa, sedangkan Nabi Adam itu kan seorang nabi. Nah ini nanti kalau kembali ke Mu'tazilah keras saya. Mu'tazilah punya konsep mukjizat itu satu saat biasa aja. Mu'tazilah juga kan rasional kan? Gitu loh. Ayat mana yang mengatakan bahwa hanya Adam yang melihat jin? Nyata Sulaiman melihat, Abu Hurairah melihat. Banyak ulama di kitab-kitab mengatakan melihat juga biasa. Syekh Abdul Qadir juga melihat. Bahwa itu yang dilihat itu adalah bentuk syakal yang berubah, hal lain. Tapi faktanya mereka memang bertemu dengan jin. Nah sekarang misalnya ada ulama mengatakan bahwa jin mungkin saja menikah dengan manusia. Karena apa? Balkis itu katanya ibunya atau bapaknya tuh jin. Baca tafsir. Ratu Bilqis. Ya. Iya. Ada yang baca Bilqis, ada yang Balkis. Dia baca. Berarti nggak melihat. Gitu. Ala kulli hal, ayo kita berbeda pendapat. Tapi saya nitip, jika satu saat ada orang kesurupan jin, silakan ditangani dengan rasiomu. Jangan berikan pada orang yang katanya bisa ngobatin jin pakai Quran. Jangan, silakan aja diobatin sendiri.
Kalau satu saat ada orang benar-benar kena santet, terus minta tolong, jangan tolongin, biar aja ke dokter aja bawa. Bagaimana kita? Nah, bahwa ada orang yang ngaku-ngaku bisa nyantet, ya biasa aja. Lagi-lagi ini saya bilang kan, ada yang benar, ada yang bohong. Ada dukun santet benar, ada dukun santet-santetan bohongan gitu kan. Ya. Nah, ada juga. Sekarang ini apa sih yang tidak bisa dibikin trik? Ya. Nah, apa yang tidak ada? Dari dulu sudah ada. Jadi saya ingin ya semua mendapat pelajaran. Ini kalau dijelaskan lagi, andai kata ini live, ini pertanyaannya udah naik terus, Mu'tazilah, masalah jin, masalah Iya, iya. dan makin menarik ini Kiai. Maksudnya Iya. tadi Kiai bilang ada pesulap bertopeng, ya ini kan masih simpang siur. Walaupun pesulap itu pernah ke Jakarta dan diajak Deddy Corbuzier langsung keliling menunjukkan triknya, ya tapi kan karena di semata hiburan orang nggak ada yang pro kontra ya. Walaupun di sana ribut katanya udah ada yang habisin juga gitu. Dan mudah-mudahan dengan penjelasan bijak begini dari Kiai, konflik ini mulai mereda dan mudah-mudahan ya diajak ngopi bareng-bareng Marcel, Gus, yang lebih muda. Gus itu kan masih muda, masih seusia, walaupun penampilan itu masih muda, masih jauh di bawah saya. Jadi mudah-mudahan kita, dan Gus itu juga ketika di Blitar juga masih banyaklah andil beliau buat masyarakat juga. Jadi ginilah ya, kebaikan yang pernah dilakukan dan memang masyarakat merasakan ya, faktanya ada, lanjutkan. Janganlah apapun cibiran orang. Tidak perlu orang melakukan kebaikan itu jangan karena cibiran orang. Kita melakukan tindakan yang kita bisa lakukan itu karena semata-mata kasihan pada orang. Jangan karena takut dicaci maki orang kemudian kita tidak melakukan yang kita mampu. Jangan bohong, itu aja. Jangan menipu, itu aja. Dan jangan pernah merasa atau pengen disebut orang hebat, jangan. Gitu aja. Kalau ada orang misalnya datang kesurupan ke rumah dia, beri kesempatan dia ngobatin lagi. Jangan hanya gara-gara ada ada racun di toko obat satu biji, tokonya ditutup. Jangan juga ada lumbung padi, ada tikus satu, Lumbungnya dibakar. Iya. Gitu loh. bijak menyikapi. Jangan. Faktanya dia sudah memberikan manfaat dan bisa disaksikan berapa banyak orang yang ditolong. Yang mungkin kepleset karena ada hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Nggak dilakukan juga udah bisa kok. Tanpa harus ditambah dengan kebohongan juga sudah bisa kok. Kalau kepleset ayat, maklumin aja udah. Namanya manusia ya. Manusiawi. Kita juga sering juga. Ya, Ananda Marcel juga bagus itu, teruskan. Tapi juga ingat-ingat kalau sekarang semua sulap juga dibuka bahwa sulap itu trik, nanti nggak ada penontonnya, kita akan kehilangan pendaringan juga. Itu kan gitu. Sekarang semua kan sudah dibuka. Sulap ini, padahal ini. Orang jadi tidak tertarik menonton. Dan semua akan mengatakan, alah paling juga trik. Bagaimana itu? Janganlah. Bila teman-teman yang membuka trik juga, kelihatannya bagus mengajari orang banyak. Tapi di saat yang sama Anda mematikan lumbungnya. Teman sendiri. Loh, misalnya saya bisanya kan cuma sulap toh. Terus diumumkan. Saya promote kan sulapnya nih, rahasianya nih. Masukin duit ke botol kayak gini. Air teh jadi putih nih rahasianya. Ya besok saya diundang, penontonnya bilang, alah paling pakai obat ya. Bubar. Jangan, biarin aja. Biarkan tetap itu berjalan. Wong tidak niat menipu, niatnya ya hiburan, tetapi hiburan yang tidak orang lain bisa melakukannya. Sekira itu aja. Jadi jangan merasa pintar, tapi harus pintar merasa. Gimana kalau jadi si B pendaringannya udah ketutup, sedangkan si B ini juga banyak orang bergantung hidup ke. Mungkin Yai Atep tambahan Yai, ini makin menarik nih. Obrolan ringan-ringan ini udah 30 menit ya. Saya ada menarik juga Ustaz. Saya teringat satu bahasa itu. Ya. Ma la yudruku kullu, la yudruku kullu. Kalau nggak salah begitu. Jadi yang tidak bisa diambil semua ya jangan ditinggal semua. Artinya jangan ketika ada sesuatu yang baik kemudian sedikit yang buruk dibuang semua, kan tidak, kan mesti ada baiknya gitu.
Tapi juga yang baik pun ya mesti ada lemahnya. Kira-kira itu yang saya dapat simpulkan tadi seperti itu. Ya itu. Ya. Buang saja kotorannya. Wong kita tiap hari juga ngambil barang-barang manfaat, kadang-kadang kotorannya lebih banyak. Ambil emas segini aja kotorannya satu gunung. Kita siap. Bahasa dukun sendiri itu dari mana? Nggak usah dibahas, udah tahu sendiri. Dukun itu kan orang yang punya keahlian. Punya keahlian membantu masyarakat. Dukun sunat, dukun beranak. Nah, bahwa kemudian, nah ini yang dibedakan antara araf, kuhan, kahin itu kan. Nah kalau yang disalahkan itu dukun peramal, araf. Karena Pak Araf itu asalnya araf ya'rifu, tahu sok, tahu masa depan. Tapi sebetulnya ada juga orang-orang pintar juga dukun juga, futurolog kan dukun juga. Tapi kalau pakai gelar profesor, kayak Zainuddin Sardar, Alvin Toffler kan, ramalannya tuh pakai rasio, jadi orang menghargai. Ramalan cuaca. Ramalan itu kan ramalan semua. Tapi kalau ramalan joyo-boyo karena pakai ini, kadang-kadang dianggap kita hina. Tidak apa-apa lah. Tapi kalau meramal bahwa akan terjadi ini seperti ini, so tahu memang itu araf. Nah, itu yang diancam Nabi, man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara ma nuzila ala Muhammad. Siapa yang datang kepada dukun atau peramal tukang tenung lalu percaya dengan ucapannya, dia kafir dengan yang diturunkan pada Muhammad, kafir dengan Quran gitu. Padahal kan di awal Al-Baqarah ciri orang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib, harus baca pada gaib kan. Ya. Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar fi qalbi bashar. Ya jin itu gaib kan? Saya enggak lah. Kata orang jin gaib, kata saya enggak. Loh, yu'minuna bil ghaib itu ayat berlaku bagi jin dan manusia. Ya kan? Manusia wajib beriman pada yang gaib. Kalau jin dianggap gaib berarti manusia wajib beriman adanya jin. Nah sekarang jin gimana? Jin juga wajib beriman dengan gaib. Nah, jeruk makan jeruk gitu. Iya, jeruk minum jeruk. Enggak lah, enggak gaib sekarang. Yang gaib itu ya seperti surga, neraka, kubur, marwah. Itu hari kiamat. Jin dilihat sama temennya, masa saya percaya kepada kamu kan gaib. Loh, kok kelihatan. Itu. Jadi sebetulnya mah kalau saya simpulkan begini sebetulnya mah permasalahan ini. Memang kita harus jadi dukun semua ini sebetulnya. Iya. Jadi dukun kemudian sambil makan kerupuk sama sambal ini. Iya. Jadi dukun itu istilah duduk tekun. Duduk dengan tekun. Ya kerupuk itu memang kerukunan harus terus dipupuk gitu. Ya sambalnya itu ya sambil sama-sama belajar itu. Tapi jangan lupa ngopi. Ya apa itu ya? Ngobrol pakai pikiran. Betul ya. Ya terkait tadi ada akun Facebook, Kiai Syarif bisa menggandakan uang. Kalau misalnya datang langsung ke sini bukan hanya menggandakan uang, bisa menghilangkan penyakit segala macam, cuman dengan cara-cara yang tidak seperti yang di Facebook. Kita diajarkan untuk berbagi, kemudian menjalin silaturahim, itu kan menambah usia dan segala macam. Kemudian sedekah itu kan mengobati berbagai macam penyakit dan sebagainya. Insya Allah kalau misalnya kita sering berkumpul, bersilaturahim, menambah wawasan sehingga bisa bersikap lebih bijaksana dalam menyikapi berbagai persoalan. Kira-kira begitu loh. Iya, saya kira iya. Jadi kita ini di Pada Suka, judulnya Pada Suka. Gimana orang suka semualah, dibikin supaya suka hidupnya. Jadi saya ulangi, video Marcel mungkin di Pada Suka yang pertama menyebarkan saya. Saya senang bahwa ada orang yang bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa tidak semua orang yang mengatakan begini adalah benar. Tidak semua orang yang diberi judul ahli agama ternyata ahli agama. Nggak apa-apa sebatas itu. Itu saya kasih tahu teman-teman tuh kan, jangan sampai kita berbohong nanti dibuka sama orang. Punya keahlian, lakukan keahliannya. Jangan ditambah-tambahin, wong tanpa ditambahin juga sudah cukup gitu. Kan teman-teman kita kan suka meruqyah pakai kitab munajat itu. Awas jangan pernah dicampur aduk. Baca aja munajat, nanti orang kesurupan juga keluar sendiri jinnya, asal kita yakin. Jangan tambahin kelapa muda lah, segala sayur pete, jengkol, jangan lah. Cukup itu aja, itu mah kirim aja kemari. Tapi ketika sekarang mencuat menjadi berita hangat karena ada berhadapan dengan saudara-saudara kita juga yang lain, saya khawatir bahwa akhirnya kita gagal meraih pahala. Kita gagal meraih pahala. Ya benar bahwa
melakukan perbuatan baik harus dengan cara yang baik gitu kan. Kita ngasih makan orang bagus, tapi kalau dilemparkan begitu siapa yang mau? Iya. Iya kan? Dilemparkan begitu siapa mau? Nasi di piring cakep nih, nggak mau. Nggak sopan, terus dibanting, makan mau, nggak mau. Tidak sulit ya, tapi mereka semua anak-anak muda yang saya harap sih itu karena kemudaannya, dan jangan pula ada orang-orang yang memanfaatkan semangat mereka untuk menjadi tidak baik ya, suasana kita tidak baik. Jadi pemirsa yang budiman, jadi makin kalau kita lanjutkan ini mungkin bisa sampai subuh, tapi yang jelas walaupun obrolan kita santai dengan Yai Syarif dengan Atep, mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan dan juga kita juga bisa bijak menilai, Kiai. Barang siapa yang menutup aib saudaranya maka Allah akan menutup aib miliknya. Jadi jangan juga ada kata-kata kalau kalian kata-kata bijak kalau kalian ya orang saudara kita mau hijrah ya kita harus jangan kita bongkar aibnya, jangan kita jadi kita ini kelihatan hebat, kita ini dimuliakan orang bukan karena prestasi kita tapi karena memang Allah nutupin aib kita ya. Betul. Nah, jadi mungkin closing dari ya Atep 1 menit nanti sebelum ditutup Mayai. Ya intinya jangan kita terlalu cepat menangkap informasi sebuah berita, itu yang pertama. Yang kedua istilahnya yang tadi saya simpulkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Kiai, alangkah bagusnya ketika ada terjadi silang pendapat itu bisa bertemu, kemudian bisa berkomunikasi dengan kepala dingin, dengan hati yang penuh rasa ingin katakanlah menebarkan kedamaian. Dan yang berikutnya, mari bersama-sama kita hindari dari hal-hal yang bersifat katakanlah provokasi atau penipuan dan merugikan orang lain. Kira-kira itu yang bisa saya tangkap tadi. Barangkali dari Kiai mohon wejangan. Iya. Jadi kan khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik itu yang paling berguna. Ya, bagaimana kalau kita punya kemampuan bisa berguna pada orang lain. Tetapi jangan sampai ketika kita menambal ban motor orang menginjak kepala orang. Itu aja. Jangan kita juga memberikan menerangi tapi dengan meredupkan lampu orang lain. Itu jadi udah, ayo kita bareng-bareng. Ini 2 orang ini saya anggap potensial, diberi keahlian oleh Allah. Nah, 2 benda yang bagus ini jangan dibenturkan, pecah jadi hilang nanti ya, hilang. Masih banyak orang yang butuh pertolongan, masih banyak orang yang memerlukan pencerahan lah dari keduanya. Teruslah berbuat baik dan masyarakat jangan berat sebelah. Kalau ada orang melakukan kesalahan padahal dia masih ada gunanya, biarkan gunanya berjalan, beritahu kesalahannya jangan diulangi. Ya kita maafkan yang sudah, kita maafkan yang sudah. Itu aja. Baik, pemirsa yang budiman, pecinta channel Pada Suka, kalau masih ada penasaran bisa di kolom bawah ya, nanti ada pertanyaan-pertanyaan. Kita bisa bertemu kembali di channel berikutnya. Mudah-mudahan Marcel, Samsudin duduk satu meja dengan kepala dingin, ngopi-ngopi bareng ya Bapak Kiai, dan mudah-mudahan kita semua seperti Kiai sampaikan tadi di closingnya menjadi manusia yang bermanfaat. Khairukum anfa'uhum linnas. Jadi al-haqqu mir rabbik, la takuna minal mumtarin, yang benar dari Allah, salam dari diri saya pribadi. Sebagai penutup, ya doakan dulu ya kita berdoa bersama-sama lah, dan kepada para kiai, para ustadz yang gemar memberikan statement. Gimana ya kalau kita ngobrol dulu di sini kan? Siap. Jadi sebelum ngomong di luar ilmu panjenengan kita diskusi bareng, atau saya datang enggak apa-apa. Ayo, kemana saya datang? Kita bahas apa, kita ngobrol bareng. Nah, baru kita memberikan statement kepada teman-teman, apalagi anak-anak muda kita, supaya apa yang kita keluarkan itu sudah hasil masak bareng. Jangan sampai kita merasakan enak ternyata keasinan kata yang sebelah. Kita bareng-bareng lah. Dan masih mentah juga. Ini tanggung jawab kita bersama. Saya tidak merasa ahli agama, enggak. Saya enggak ngerti sama sekali. Saya bukan ahli agama, saya orang biasa saja. Tapi saya akan senang kalau para kiai, para buya,
para guru, ayo ngobrol bareng. Sebab kalau kita ngomong sendiri perasaan udah pinter aja kita nih. Terasa bodoh kalau sudah ketemu orang lain kan gitu. Dan akan indah lah saya kira. Saya akan terus ngaji, saya akan terus belajar, dan hasil ngaji belajar saya itu mungkin nanti ditayangkan biar disaksikan bagaimana saya ngaji dengan para guru itu, sehingga yang lain juga tidak malu ngaji walaupun sudah disebut dengan ustadz. Saya kira jadi kita pungkas saja bareng-bareng, mudah-mudahan semua kita berguna dan semua kita bisa menjaga persaudaraan dengan yang lain. Al-Fatihah. Nah, terakhir banget untuk teman-teman yang baik hati yang rela memasang foto saya di Facebook atau di mana saja, terima kasih. Saya jadi terkenal kan, tapi udah terkenal makin kesini deh kalau mau ngopi mah nggak bayar, ini gratis gitu kan. Tapi udah saya maafkan, insya Allah ya, saya maafkan. Terima kasih. Pemirsa yang budiman, tetap setia di channel Pada Suka. Wallahu muwaffiq wal muthoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.